Halo Sobat KPA, perkenalkan saya Mawar Pohan. Saat ini saya adalah salah satu peneliti di RC3ID Universitas Padjadjaran, tapi juga sekaligus adalah ketua untuk kelompok kerja remaja di KPA Kota Bandung. Nah, Sobat KPA mungkin pasti pernah mendengar ya tentang HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh seorang manusia yang kemudian menyebabkan ketahanan tubuhnya menurun sehingga dia jadi lebih rentan untuk mendapatkan penyakit dan kemudian bisa masuk ke dalam tahap AIDS di mana pada tahap ini berbagai penyakit mungkin sudah cukup banyak menyerang tubuhnya. Nah, kalau kita bicara tentang HIV, barangkali di antara kita juga masih ada berbagai simpang siur informasi ya. Nah, penting sekali untuk kita selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya agar kita bisa lebih paham. Dengan demikian kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ketika suatu saat ternyata kita bersinggungan dengan masalah HIV ini. Contohnya seperti apa? Misalnya mungkin kita pada suatu waktu melakukan tes HIV. Lalu pada waktu tersebut setelah kita mendapatkan hasilnya, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi HIV positif, atau ada juga yang menyebutkannya dengan hasil tes reaktif. Nah, kira-kira kalau buat Sobat KPA berada dalam situasi itu, bagaimana perasaan Anda? Mau melakukan tes HIV tentu saja tidak mudah ya teman-teman, karena alasan ataupun latar belakang kenapa kita perlu melakukan tes HIV pada saat ini memang tidak mudah diterima di seluruh lapisan masyarakat ya. Tidak semua orang bisa menerima itu dengan mudah. Nah, tapi tentu saja kita perlu mengembalikan lagi kepada kepentingan diri kita sendiri. Mengetahui status kesehatan kita adalah dasar kita untuk tahu apa yang perlu kita lakukan agar kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Nah, kalau kita melakukan tes HIV, memang ada kekhawatiran bahwa hasil dari tes kita itu tidak terjaga kerahasiaannya dengan baik. Barangkali juga mungkin karena ada ketakutan label kepada penyakit ini yang masih tadi ya sangat kental dengan stigma dan diskriminasinya. Tapi teman-temanku percayalah, setiap layanan kesehatan tersebut, setiap petugas kesehatan itu terikat dengan etika profesi yang mengharuskan mereka tetap selalu menjaga kerahasiaan tersebut. Kalaupun misalnya terjadi pencatatan, pelaporan, misalnya teman-teman ditanya soal identitasnya, itu kepentingannya adalah untuk mencatat ya. Jadi kasusnya tercatat, sudah ada berapa banyak kasus di Kota Bandung. Apa tujuannya? Ya agar tadi obatnya tersedia, jumlah layanannya juga tersedia dengan jumlah kasus yang ada gitu. Nah, tapi jangan takut teman-teman, data-data tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan pencatatan kondisi kesehatan Anda mulai dari sekarang sampai nanti ke depannya. Kan nanti kita pengobatannya akan terus-terusan ya, jadi terpantau tuh kondisi kesehatannya. Dengan adanya data, maka pantauan tersebut bisa terjaga. Lalu apakah mungkin nih satu layanan memiliki data kita yang berasal dari layanan lain? Nah, untuk kasus tes HIV itu sebenarnya memang bisa. Artinya bisanya bukan semua data kelihatan, tapi bisa ada data yang menunjukkan siapa saja yang sudah mengambil pengobatan. Tetapi itu bukan untuk disebarluaskan tentu saja. Balik lagi tadi kepentingannya untuk memantau kondisi kesehatan Anda secara dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, sehingga tidak tertukar nih data orangnya. Menerima hasil tes HIV yang positif atau reaktif mungkin tidak mudah untuk semua orang. Kenapa? Karena seperti mungkin yang kita ketahui ada konsekuensi dari kondisi tersebut. Konsekuensinya contohnya misalnya kita kemudian harus diwajibkan meminum obat dalam jangka waktu yang lama atau seumur hidup ya. Yang kalau kita tidak lakukan itu bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita.
Nah, belum lagi yang pada saat ini kalau kita bicara tentang status HIV, masih ada stigma dan diskriminasi yang berkembang di masyarakat kita. Nah, tantangan ini yang barangkali atau hambatan ini yang mungkin saja menyebabkan seseorang tidak mudah untuk menerima kondisi ketika dia berada dalam status HIV positif di dalam tubuhnya. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya kita alami ketika kita berada dalam situasi tersebut? Barangkali kita mengalami kecemasan, tentu saja ya. Kecemasannya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tanggapan orang? Apakah kondisi ini merubah hidup saya ke depan? Pasti kita akan merasa cemas terkait hal itu. Lalu kecemasan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa mengarah kepada depresi yang tentu saja bisa mengarah kepada terganggunya kehidupan kita sehari-hari. Nah, menerima status HIV pada seseorang tentu saja butuh proses. Ada kalanya tidak semua orang langsung menerima lalu langsung melakukan pengobatan. Sebagian orang butuh jeda waktu untuk menerima kondisi tersebut sebelum membuat keputusan apakah langsung membuat komitmen memulai pengobatan ataukah membutuhkan waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Ini wajar saja, Sobat KPA. Walaupun kita sangat mengharapkan bahwa setiap kali Anda jika terdeteksi atau terdiagnosis HIV positif, sangat diharapkan sekali untuk segera memulai pengobatan. Mintalah segera bantuan konselor untuk membantu Anda dengan semua informasi yang Anda butuhkan. Bagaimana pengobatan itu dimulai, seperti apa aturan minum obatnya, lalu kira-kira seperti apa efek samping, dan hal-hal yang bisa saja terjadi pada Anda ketika Anda memulai pengobatan tersebut. Nah, dengan informasi yang lengkap, kita harapkan kita menjadi lebih siap, ya. Kita juga jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan pengetahuan yang cukup dan keyakinan diri, semoga kecemasan kita juga bisa jadi jauh lebih berkurang. Tidak setiap orang mudah menerima status HIV dari hasil tes yang dilakukannya. Penerimaan terhadap status ini memang tentu saja butuh proses. Apa tapi yang menyebabkan seseorang tidak mudah menerima hal tersebut? Setelah kita lihat-lihat atau kita pelajari selama ini, ternyata hal ini sangat berkaitan dengan stigma yang masih menempel kepada penyakit HIV ini sendiri. Nah, tapi terkadang stigma ini bukan hanya berasal dari orang lain, tapi juga muncul dari diri kita sendiri. Dan ini yang seringkali kemudian menghambat proses penerimaan kita terhadap kondisi tersebut. Apa contohnya? Stigma kepada diri sendiri yang menyebabkan kita tidak bisa menerima bahwa kita berada dalam kondisi HIV positif. Atau kita kemudian jadi menyalahkan apa-apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya barangkali, atau kita menyalahkan orang lain, atau kita menyalahkan situasi, atau kita menyalahkan kondisi yang kemudian menyebabkan kita berada dalam situasi HIV positif saat ini. Nah, self stigma yang berkepanjangan itu bisa saja menyebabkan adanya rasa sungkan, enggan, malu, atau takut untuk membuka diri kepada orang lain, termasuk membuka diri untuk memulai pengobatan. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan ya teman-teman atau sobat-sobat KPA. Ketika self stigma ini menyebabkan dia menjadi malu untuk bertemu orang lain karena tadi takut dilabel dengan penyakitnya, atau membuat dia takut untuk bertemu dengan petugas kesehatan, atau tadi takut rahasia mengenai status HIV-nya disebarkan kepada orang lain yang menyebabkan dia tidak kembali lagi untuk mengambil obat. Apa akibatnya? Maka penyakit HIV-nya tadi, yang tadinya HIV positif, bisa berkembang menjadi AIDS, yang berarti kondisi kesehatan kita sudah jauh memburuk. Ini yang kita tidak inginkan bersama. Lalu bagaimana dengan kondisi status HIV kita yang positif di mata masyarakat, keluarga, teman, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita? Tentu saja ini butuh waktu.
tidak mudah dan kadang tidak perlu juga kita menyampaikannya kepada orang lain. Pilihlah orang-orang yang menurut kalian memang bisa memberikan dukungan yang tepat. Ya, bisa mendengarkan keluhan ataupun membantu Anda untuk lebih percaya diri memulai dan tetap berada di dalam pengobatan ini. Pasti ada orang di sekitar Anda yang bisa Anda andalkan untuk melakukan hal ini. Ataupun kalau tidak ada komunitas-komunitas yang bisa Anda mintai bantuan dan mereka hadir ada di sekitar kita. Jadi, balik lagi tadi, carilah informasi sebanyak mungkin, sejelas mungkin dan setepat mungkin. Jangan malu untuk bertanya, jangan takut. Petugas kesehatan di layanan kesehatan hadir untuk Anda untuk memastikan Anda bisa mendapatkan semua jawaban-jawaban tersebut. Berusahalah untuk banyak membantu atau mencari bantuan, ya, baik itu dari konselor, dari petugas kesehatan, ataupun dari komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya tidak punya informasinya, jangan sungkan untuk bertanya kepada layanan kesehatan terdekat. Kebetulan di Kota Bandung kita punya yang namanya listening buddy, ya. Jadi teman yang mau mendengarkan. Ini bagus sekali ya. Silakan teman-teman bisa akses layanan ini di mana di Kota Bandung kita punya komunitas inti muda yang menyediakan program ini dan siapapun bisa mendapatkannya. Apa itu listening buddy? Di mana teman-teman bisa bertemu atau berkontak dengan seorang konselor yang sudah terlatih untuk membantu kita mengatasi berbagai situasi yang tadi ya barangkali belum siap untuk kita terima dengan baik. Kecemasan bisa jadi terjadi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan depresi ataupun kondisi kesehatan mental lainnya yang tentu saja bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi segeralah untuk mencari bantuan jika memang menurut Anda tidak sanggup untuk menanggung perasaan Anda saat itu sendirian. Penting sekali untuk kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dan itu akan sangat membantu kita untuk menerima keadaan dengan lebih baik. Jadi Sobat KP aku, jangan takut untuk selalu mencari informasi karena dengan informasi kepercayaan diri kita akan bertambah. Dengan demikian kita bisa membuat keputusan dengan lebih tepat. Demikian penjelasan dari saya. Semoga cukup memberikan pencerahan dan juga tambahan informasi untuk kita semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan langsung berikan di kolom komentar di bawah ini, atau jika ada hal-hal informasi lain yang ingin kalian dapatkan, pantengin terus sosial medianya KPA Kota Bandung, atau kalau mau ada hal yang disampaikan atau ditanyakan juga boleh loh di sosmed kita tersebut. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali, tetap sehat dan bahagia. Salam KPA.